Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun kita semua berada di rumah masing-masing, namun tetap pembelajaran harus kita lakukan dalam sistem mekanisme daring atau belajar di rumah menggunakan sistem online. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan media pembelajaran dalam materi zakat fitrah dan zakat mal. Oleh karena itu, dimohon kepada semuanya untuk bisa menyimak penjelasan yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, supaya kalian bisa menyimak dan nanti tugasnya dikerjakan di buku masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah. Zakat fitrah yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan pengertian syarat wajib, rukun, dan waktu. Apa sih yang dimaksud dengan zakat? Zakat memiliki arti berkembang, bertambah, dan suci. Fitrah berarti asal kejadian manusia. Yang dimaksud zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan, tua dan muda, berupa bahan makanan pokok sesuai kadar yang ditentukan oleh syara. Jadi itu pengertian zakat. Zakat itu mengandung arti berkembang, bertambah, mensucikan. Jadi kalau kita misalkan mengeluarkan zakat, maka insya Allah itu ya, harta kita, diri kita akan suci, kembali kepada kesucian. Dan siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Bagi setiap muslim. Muslimnya mau laki-laki, perempuan, tua, muda, atau misalkan anak yang baru lahir dan kemudian lahirnya itu pas dia hadir di bulan suci Ramadan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah gitu. Lalu mengeluarkan zakat fitrah hukumnya fardu ain, yaitu wajib atas setiap muslim, termasuk kewajiban atas anak yang baru dilahirkan ibunya pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi hukumnya fardu ain gitu ya. Setiap individu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu fardu ain. Pak, gimana kalau misalkan kan kita misalkan nih anak-anak belum bekerja, gimana untuk mengeluarkan zakat fitrah? Nah, maka yang wajib bertanggung jawab atas untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang tuanya itu. Karena anak itu kan titipan. Dan titipan itu harus kita pergunakan, manfaatkan gitu ya, harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, harus tanggung jawab. Makanya sebagai orang tua wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya gitu. Sampai kepada meskipun anak tersebut pas misalkan di akhir bulan suci Ramadan, kemudian si anak tersebut lahir, maka tetap dia itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lanjutkan. Syarat wajib. Ada beberapa syarat wajib yang harus dilakukan bagi seorang yang mengeluarkan zakat. Di antaranya, yang pertama adalah orang tersebut Islam, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sebagai orang yang beragama Islam, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tidak boleh tidak. Gitu ya. Kalau merasa dirinya bahwa kita adalah seorang muslim, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dilaksanakan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Itu dilaksanakan. Nanti akan dibahas beberapa berkaitan dengan waktu pelaksanaan. Ada waktu pelaksanaan dalam kategori wajib, ada yang dalam keadaan sunnah, ada yang makruh, dan ada yang tidak boleh. Nanti kita bahas. Ya, lalu yang ketiga, mempunyai harta lebih daripada keperluan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Punya hartanya gitu ya, untuk kita keluarkan zakat tersebut. Lanjut. Kemudian rukun. Rukun zakat yang pertama adalah niat berzakat. Gitu ya. Kalian tahu niatnya?
Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Niat aku mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan diriku gitu ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niatnya. Harus tahu, harus hafal. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di situ kita insya Allah akan berpuasa, lalu kemudian kita akan mengeluarkan zakat gitu. Lalu yang kedua, rukun zakat muzaki. Siapa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat gitu. Jadi ada orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian ada lagi mustahik, orang yang menerima zakat. Siapa orang yang menerima zakat? Nanti kita akan bahas. Lalu yang keempat, makanan pokok yang dizakatkan. Dan setiap daerah makanan pokok untuk kita keluarkan zakat itu berbeda-beda. Jadi zakat itu misalkan tidak seharusnya misalkan kita mengeluarkan zakat itu dengan beras, tapi tergantung makanan pokok di setiap daerah. Kalau memang misalkan kita di Kuningan dengan makanan pokoknya adalah beras, maka dengan beras kita keluarkan zakat. Kalau misalkan makanan pokoknya misalkan ubi, maka dengan ubi kita mengeluarkan zakat. Jadi intinya bahwa zakat yang kita keluarkan itu adalah makanan pokok. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada waktu mengeluarkan zakat fitrah. Di antara waktu mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama waktu mubah. Apa itu waktu mubah? Waktu mubah itu adalah dari awal Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan. Jadi boleh gitu kita pas misalkan masuk pada tanggal 1 bulan Ramadan sampai kepada tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, tergantung pengumuman pemerintah menyampaikan kepada kita semua kapan pelaksanaan Idul Fitri. Intinya bahwa diperbolehkan itu mengeluarkan zakat sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Itu jadi diperbolehkan dalam waktu mubah itu dari awal Ramadan sampai terakhir kita berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib adalah sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Nah, jadi pas terbenamnya matahari menjelang maghrib di terakhir bulan suci Ramadan, kemudian sampai gitu ya pada akhir bulan Ramadan gitu ya, maka itu boleh kita mengeluarkan zakat fitrah gitu. Pas maghrib, pas isya, pas malam gitu ya, kita mengeluarkan zakat boleh, diperbolehkan. Itu dalam kategori waktu wajib sampai sebelum subuh. Kemudian ada lagi yang ketiga, waktu abdol. Waktu abdol itu adalah sesudah sholat subuh pada akhir bulan suci Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Aduh, lupa nih di misalkan ingat-ingat subuh saya misalkan belum mengeluarkan zakat. Nah, maka boleh sesudah sholat subuh sebelum pelaksanaan Idul Fitri itu dimulai, maka itu boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Kategorinya apa? Adalah waktu abdol atau waktu utama gitu. Cuman ya mungkin repot kalau kita mengharapkan di waktu abdol atau di waktu wajib, maka itu akan merepotkan siapa? Merepotkan diri kita sendiri, kemudian merepotkan petugas atau panitia gitu. Oleh karena itu ya kita ambil waktu mubah sajalah gitu ya. Seperti dalam pelaksanaan di sekolah, mengambil waktunya di minggu terakhir atau di 2 minggu terakhir di bulan suci Ramadan, baru di situ kita melaksanakan pengumpulan zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya, waktu makruh. Nah, kapan waktu makruh? Waktu makruh itu adalah sesudah sholat Idul Fitri sampai tiba waktu sholat maghrib. Itu makruh. Sesudah sholat Idul Fitri, ya lalu kemudian sampai di maghrib itu dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri itu makruh gitu ya. Dan ada lagi waktu haram. Waktu haramnya adalah sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri, kelupaan kita mengeluarkan zakat di misalkan di hari raya Idul Fitri. Nah, itu haram, nggak boleh, nggak termasuk kepada zakat. Paling juga termasuknya kepada sodako
Apakah beda antara zakat dengan sedekah? Beda. Kalau zakat itu sifatnya wajib hukumnya, kalau sedekah itu sunnah, gitu ya. Lanjutkan. Lalu zakat mal. Zakat mal ada pengertian, kemudian ada syarat, kemudian ada rukun, kemudian ada harta yang dizakati dalam pembahasan ini. Lanjutkan. Pengertian zakat mal. Apa sih yang dimaksud dengan zakat mal? Zakat mal itu berarti membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya apabila sesudah mencapai nisab. Itulah zakat mal. Jadi zakat mal itu zakat harta apabila seseorang atau misalkan orang tua kita memiliki harta, baik itu misalkan kelebihan harta hasil panen, atau misalkan kelebihan uang dari pekerjaan, atau misalkan kelebihan misalkan kita punya, orang tua kita punya emas atau perak, maka dengan lebih dari ketentuan nisab maka wajib kita keluarkan, gitu ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, khud min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Lanjutkan. Kemudian ada syarat wajib. Hampir sama syarat wajibnya. Yang pertama Islam, itu orang tersebut Islam, gitu ya. Kemudian yang kedua merdeka. Sudah merdeka dalam pengertian bukan budak atau hamba saya, gitu ya. Sudah merdeka. Kemudian yang ketiga milik yang sempurna. Harta kekayaan tersebut milik diri sendiri, bukan milik orang lain atau milik titipan orang lain, bukan, tapi milik yang sempurna yang dimiliki oleh orang tua kita atau diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian cukup nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah cukup sesuai dengan syarat minimum, ketentuan yang harus kita keluarkan. Batas minimumnya kita punya harta berapa, nanti kita sampaikan berikutnya. Kemudian barang yang dimiliki cukup setahun atau haul. Si barang tersebut itu kalau sudah mencapai dalam 1 tahun, kemudian sudah mencapai nisab, maka wajib kita keluarkan zakat tersebut. Lanjutkan. Lalu kemudian rukun. Di antara rukun zakat itu yang pertama adalah niat, itu ya. Nah, niat itu harus ada karena innamal a'malu binniat. Pastinya amal perkara, amal perbuatan tergantung kepada niat. Niat baik atau buruk itu perbuatan baik atau berburuk tergantung kepada niatnya itu sendiri. Makanya harus ada niat. Niatnya apa? Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki harta adalah pemberian dari Allah, semua adalah titipan dari Allah, maka kita niatkan semua ini adalah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua muzaki. Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat, hampir sama dengan tadi zakat fitrah. Kemudian yang ketiga mustahik, orang yang berhak menerima zakat, hampir sama dengan tadi zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah harta yang dizakatkan, itu. Nah, cuman kategori yang keempat ini berbeda. Kalau yang tadi adalah yang dikeluarkannya itu adalah makanan pokok. Kalau ini harta yang dizakatkan adalah harta yang kita miliki. Kalau misalkan kita punya hasil panen itu sesuai dengan batas minimumnya, ada kelebihan dari batas minimum, maka wajib mengeluarkan zakat. Atau kita punya emas, atau kita punya perak, atau misalkan punya perniagaan, perdagangan gitu, kelebihan dari hasil penjualan gitunya, maka wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Lanjutkan. Nah, harta yang wajib dizakati seperti yang tadi kan ada barang yang wajib kita zakati. Apa saja di antaranya? Ini harta yang wajib kita dizakati, yang wajib kita zakati, yang pertama emas dan perak.
Jadi kalau kita punya emas, misal ke orang tua kita punya emas dengan besaran emasnya itu, nisabnya itu sampai 94 gram gitu ya. Setelahnya misalkan diukur, ditimbang, ternyata orang tua kita punya emas sampai kepada 94 gram, maka wajib kita keluarkan itu zakatnya adalah 2,5% setiap tahun. Kemudian nisab peraknya 200 gram, maka sama wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Lalu yang kedua, perniagaan. Apa sih perniagaan? Perniagaan itu gitu ya. Perniagaan itu adalah nisab harta perniagaan seharga dengan nisab emas. Yang zakatnya itu adalah 2,5% setiap tahun dari harta perniagaan yang senilai 93,6 gram emas. Itu perniagaan atau perdagangan. Lanjutkan. Kemudian yang ketiga, binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain sapi, kerbau, kambing, dan unta. Gitu, orang tua kita misalkan punya peternakan, punya sapi ini, punya kerbau, punya kambing, lalu punya unta misalkan gitu ya, maka wajib kita keluarkan zakat fitrahnya gitu ya. Kalau sudah mencapai nisab batas minimum. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah hasil tanaman dan buah-buahan. Nisabnya adalah 5 wasak atau 750 kg beras atau 930 liter beras. Zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Apabila diairi dengan air hujan, sungai, akan tetapi apabila tanaman diairi dengan biaya sendiri, maka zakatnya 5%. Itu yang keempat. Jadi kalau misalkan orang tua kita atau misalkan kita suatu saat nanti kalau sudah dewasa, kemudian sudah bekerja, kemudian kita bertani gitu ya, kemudian kita punya hasil panen itu sampai kepada lumayanlah bagus gitu ya, banyak gitu ya, sampai kepada misalkan 750 kg beras gitu ya, atau 930 liter beras. Nah, maka dengan batas minimum ini kita wajib mengeluarkan zakat mal. Berapa yang kita keluarkan zakat malnya itu adalah 10%. Jadi tinggal kalikan saja 10% kali 750 kg, berapa harta yang harus kita keluarkan untuk zakat mal. Kalau misalkan memanfaatkan air hujan atau misalkan air sungai. Tapi kalau misalkan kita punya sawah banyak nih, besar, luas gitu ya, lalu kemudian karena posisinya tanahnya kering, kemudian kita mengeluarkan biaya untuk pengairan dan untuk irigasi misalkan gitu ya. Nah, maka cukup dengan 5% kita keluarkan zakat mal. Jadi 5 kali 750 kg gitu. Paham? Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Yang kelima, rikaz atau barang temuan. Setiap harta rikaz atau barang temuan berupa emas, perak, atau yang lainnya wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 tanpa syarat nisab. Bagaimana kalau misalkan Pak, kita menemukan barang nih, ya barang temuan gitu ya, misalkan berupa emas atau perak, misalkan kita lagi jalan, kemudian ada di situ ada karung, kemudian kita iseng-iseng lihat apa sih isinya, ternyata ada emas gitu ya atau perak misalkan gitu. Nah, maka kalau misalkan setelahnya kita informasikan kepada pihak yang berwajib, misalkan kepolisian atau siapalah gitu ya, kemudian tidak ada yang ngaku nih misalkan gitu, nah maka dalam beberapa hari boleh kita pergunakan, tapi gitu ya setelah kita informasikan, umumkan kepada orang lain yang punya. Kalau misalkan tidak menemukan orang yang punya, nah maka barang temuan tersebut gitu ya, maka wajib kita keluarkan berapa? Yaitu 1/5 tanpa syarat nisab gitu ya. Udah aja misalkan kita menemukan barang itu, kemudian kita kalikan 1/5 itu, kita keluarkan 1/5 dari barang tersebut. Kemudian yang keenam, profesi. Profesi setiap harta rikaz atau barang temuan berupa emas,
perak atau yang lainnya wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 tanpa syarat nisab. Katanya profesinya bermacam-macam. Tadi tergantung misalkan kita profesinya dokter atau profesinya misalkan sebagai direktur di perusahaan, kemudian gajinya lumayan besar, maka wajib keluarkan zakat mal tersebut gitu ya, zakat profesi. Lalu kemudian penerimaan zakat. Siapa yang boleh menerima zakat? Nah, yang boleh menerima zakat tidak semua orang. Tapi ada beberapa asnaf atau bagian yang boleh menerima zakat. Di antaranya yang pertama, fakir. Apa sih yang dimaksud dengan fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang tersebut tidak punya usaha, kemudian tidak punya uang, apalagi harta, gitu ya. Sehingga ya prihatin gitu ya. Nah, maka boleh si fakir tersebut menerima zakat. Zakat mal baik zakat fitrah. Lalu yang kedua, miskin. Apa beda antara fakir dengan miskin? Beda. Kalau miskin, orang yang mempunyai pekerjaan, nih ada pekerjaan, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya, gitu ya, tercukup gitu. Ada penghasilan cuman tercukup gitu. Nah, maka boleh menerima zakat mal atau zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, amil. Amil itu adalah orang yang diberi tugas mengumpulkan dan membagikan zakat, atau yang disebut dengan panitia zakat. Boleh menerima zakat? Boleh. Itu. Kemudian mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mu'alaf itu baru masuk Islam. Kemudian ya karena dia baru masuk Islam sehingga ya perlu ada bimbingan segala macam. Dan untuk memberikan motivasi gitu ya kepada orang tersebut, maka boleh di situ kita memberikan infak dan sedekah dan zakatnya kepada mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Kemudian rikob. Rikob itu yaitu hamba sahaya yang dijanjikan tuannya akan dimerdekakan dengan membayar tebusan. Itu ya hamba sahaya kalau rikob. Kemudian gorim, orang yang terlilit hutang untuk keperluan di jalan Allah. Tapi hutangnya itu ingat, bukan atas hutang karena kita beli motor, beli mobil, beli rumah, bukan. Tapi kita punya hutang itu karena bekas membangun, misalkan membangun madrasah, membangun musola, membangun masjid, kemudian kita punya hutang. Nah, boleh dibantu sama zakat fitrah atau zakat mal kepada orang yang punya hutang. Kemudian sabilillah, yaitu orang yang menempuh di jalan Allah atau melakukan usaha untuk menegakkan agama Allah gitu ya. Sabilillah ketika kita misalkan mau mencari dana, kemudian ke luar kota, lalu kemudian kita tersesat, kemudian tidak ada uang di situ, kita kesusahan, nah maka boleh sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah boleh menerima zakat fitrah atau zakat mal. Kemudian Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan tetapi bukan maksiat dan kehabisan bekal. Gitu ya. Jadi dalam perjalanan menuju misalkan ke suatu kota gitu ya, ingin merantau atau apa gitu, lalu kemudian di situ tidak ada pekerjaan gitu ya, tidak ada orang yang memberi pekerjaan gitu, tidak ada lowongan pekerjaan, lalu kita mau kembali mau pulang susah, nggak ada uang gitu ya, lalu kemudian kita datang ke bagian panitia zakat atau lembaga zakat fitrah atau zakat mal, lalu di situ kita menceritakan, nah boleh kita menerima zakat tersebut bagi Ibnu Sabil gitunya, asal bukan dalam perjalanan untuk maksiat, misalkan ke diskotik atau misalkan ke tempat-tempat disko, tempat-tempat mabuk, judi dan sebagainya, bukan hal untuk itu. Itu. Nah, kemudian pemanfaatan, manfaat zakat. Manfaat zakat yang pertama sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas harta atau kekayaan yang diberikan kepada kita. Jadi kita bersyukur. Bukti kita bersyukur adalah dengan mengeluarkan zakat gitunya, karena segala sesuatu kan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menyucikan harta supaya harta kita suci, diri kita juga suci.
Yang ketiga, membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta dunia supaya tidak hubud dunia, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Lalu mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat akibat kemiskinan supaya tidak ada kesenjangan sosial, satu sama lain kita bantu gitu ya, baik si kaya maupun si miskin gitu ya, harmonis gitu, tidak ada kesenjangan sosial gitu. Makanya supaya ada harmonis antara si kaya dan si miskin, maka si kaya harus bisa membantu kepada yang miskin, dan memberi ketentraman dan penghargaan bagi orang-orang yang baru masuk Islam, yaitu mualaf ya tadi. Dan sebagai evaluasi, mohon ini semua dikerjakan ya, dari nomor 1, 2, 3, 4. Dari mana? Dari jawabannya dari penjelasan yang Bapak bahas dari tadi sampai sekarang gitu ya. Jadi dari awal sampai sekarang penjelasannya di situ ada. Nah, kemudian kalian jawab dari nomor 1 sampai nomor 4. Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dimohon dikerjakan secepatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.